Oke, untuk semua pecinta budaya, adat, dan hal-hal tentang daerah di Indonesia. Kali ini channel Esa Genang akan membahas sedikit tentang minuman beralkohol, yang berasal dari Minahasa. Suku yang tepatnya berada di Sulawesi Utara. Pastilah sudah banyak yang tahu dengan minuman yang satu ini. Ya, cap tikus. Dikisahkan pada suatu waktu, warane pasukan rakyat Tondano Touli Mambot suku Tondano dari pos Papakelan sedang berpatroli mengawal pantai timur Minahasa. Mereka kemudian tergoda untuk berburu anoa hingga merasa lelah dan kehausan. Saat beristirahat di sebuah pohon, ada tetesan cairan dari atas pohon yang mengenai rambut kepala dan mengalir ke bibir para warane tersebut. Rasa cairan itu manis dan menghilangkan dahaga. Pohon tersebut kemudian dipanjat dan mereka menemukan mayang pohon yang terpukul berulang-ulang karena tiupan angin. Pada mayang pohon tersebut ada bekas cakaran kuku tikus yang tajam yang mengeluarkan cairan. Cairan tersebut kemudian menjadi bahan dasar untuk membuat saguer, sedangkan ket tikus, untuk mengenang pengalaman dan menghormati para warane yang menemukan saguer. Nama ket tikus adalah dari informasi para orang tua, bahwa pohon yang memberikan air nira, saguer adalah tempat tikus-tikus pohon mencari makan. Teori spekulasimologi dari penulis berdasarkan ketiga informasi di atas, adalah pohon aren atau saguer, adalah tempat tikus pohon mencari makan karena buah pohon tersebut. Sehingga masyarakat lokal pun pada masa itu tahu bahwa pohon aren adalah tempat tongkrongan tikus-tikus pohon, bukan tikus-tikus berdasi. No, God! Ketika suatu masa, menjelang tahun 1900, pasukan marinir Belanda kehabisan minuman alkohol. Para pedagang di masa itu, khususnya dari etnis Tionghoa, melihat peluang untuk menjual sopi sebagai pengganti. Maka berdasarkan informasi umum dan populer di masa itu bahwa minuman ini berasal dari pohon tempat tongkrongan para tikus. Maka pedagang membuat merek bergambar ket tikus karena faktor promosi. Namanya juga dagang, iya kan? Jadi ada kemungkinan minuman keras ini yang secara lokal disebut sopi, sudah diproduksi terlebih dahulu baru kemudian diperdagangkan dengan label promosi, cap tikus. Demikianlah, berdasarkan cerita tentang para warane, kearifan lokal dan data sejarah, maka penulis membuat kesimpulan tentang asal-usul nama cap tikus. Semoga kesimpulannya tidak masuk dalam kategori ngawur logi. Sumber ekonomi dan sumber masalah. Minuman ini telah menjadi salah satu sumber pendapatan bagi banyak petani dan pedagang sejak dahulu yang telah berhasil mengubah taraf hidupnya dan mampu membiayai pendidikan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Tapi bagai buah si malakama,
Minuman ini juga menjadi kontraproduktif ketika banyak penikmat minuman ini menjadi biang kerok keributan seperti perkelahian atau tindakan kekerasan lainnya. Ada istilah di kalangan masyarakat Minahasa tentang takaran mengkonsumsi Capticus ini. 1 sloki tambah darah, 2 sloki naik darah, 3 sloki tumpah darah. Artinya, 1 sloki atau 1 gelas Capticus akan menambah darah yang diartikan menambah semangat kerja. 2 sloki berpotensi untuk menjadi seorang yang mudah tersinggung atau marah. 3 sloki berpotensi terjadinya tindakan kekerasan, seperti perkelahian. Jadi istilah tersebut sebenarnya dapat menjadi masukan bagi seseorang dalam mengkonsumsi Capticus. Terlepas dari positif dan negatifnya, minuman ini telah menjadi bagian dari kehidupan orang Minahasa. Karena semuanya tergantung dari bagaimana seseorang memanfaatkan minuman yang telah menjadi warisan budaya ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Untuk mendapatkan informasi tentang budaya Minahasa, adat Minahasa, kuliner Minahasa, keindahan alam Minahasa, dan banyak hal tentang suku Minahasa. Silahkan like, share, komen, dan bagikan. Akhir kata terima kasih. Nyakutu Minahasa, Esa Genang, Sa Indonesia. Pakatuan wo Pakalawiren. Salam satu bahasa, sebangsa dan setanah air, tanah air Indonesia.